sama penonton pintar TKI cerdas. Karena yang menonton video Yanti itu anak-anak yang pintar dan TKI yang cerdas. Nah, pasti yang selalu ketemu Yanti dan selalu nonton video Yanti itu video-videonya selalu seputar info TKI ya. Pokoknya seputar TKI apapun tuh dalam video Yanti di situ ada. Nah, langsung aja ya, dalam kesempatan kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu hal mengenai pekerja asing yang hamil di Taiwan. Nah, pastinya banyak sekali bagi sahabat ya, bagi sahabat semua yang belum tahu lah ya mengenai kok bisa sih pekerja asing di Taiwan bisa hamil, kok ini gitu ya. Nah, seharusnya seperti apapun karena kita kerja di Taiwan, kalau memang niatnya kita bekerja sih memang iya rezeki nggak ada yang tahu. Tapi sebaiknya kita memikirkan untuk KB ataupun kita harus ingat dengan alat kontrasepsi itu seperti itu. Tapi ya seperti apapun kita nggak bisa pungkiri karena seperti apapun kehamilan itu juga rezeki. Bagi tenaga kerja asing yang ada di Taiwan dan yang resmi khususnya, apabila dia mengalami kehamilan, dia mendapatkan haknya sama seperti orang Taiwan, yaitu bisa menikmati fasilitas periksa kehamilan, perawatan kesehatan, temperamental kehamilan, dan juga bimbingan. Jadi bagi yang resmi kalau di Taiwan itu haknya sama dengan warga negara Taiwan. Jadi benar-benar ya pemerintah Taiwan itu benar-benar melindungi tenaga kerja asing yang resmi yang ada di sana. Itu seperti itu. Tapi Yanti juga yakin di luar sana pasti banyak orang-orang yang kaget gitu ya. Lah kok hamil kayak gini? Tapi juga jangan disalahkan karena di Taiwan pun itu banyak sekali yang orang bekerja di sana itu dengan pasangannya ya, dengan suami istri. Jadi kita nggak usah kaget itu seperti itu. Nah, mungkin ini kan menjadi perbincangan ya bagi warga yang menonton atau berita yang sekilas yang tidak tahu gitu. Mungkin mereka lihat gampang banget. Ya memang fasilitasnya sama, tapi kita juga harus pahami ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat pekerja asing itu hamil di Taiwan. Hal yang pertama, ketika kita mengalami masalah terkait, kita bisa melaporkan ke 1955. Masalah terkait yang seperti apa? Yang seperti yang di barusan. Masalah periksa kesehatan, masalah layanan pendidikan, masalah bimbingan, itu masalah tersebut. Jika dari pihak lain ada yang mengalami kesulitan tersebut, bisa melaporkan ke 1955 dan itu pasti dibantu. Terus hal yang kedua, untuk biaya persalinan itu ditanggung sendiri. Nah, itu bervariatif ya, itu tergantung dari proses persalinannya, mau sesar ataupun normal. Oh ya, bagi yang bingung mungkin ada yang bertanya, lah itu setelah melahirkan itu bagaimana dengan anak kita untuk dibawa pulang ke Indonesia? Nah, dalam video ini di atas Yanti jelaskan ya cara pembuatan paspor anak, dan itu dengan adanya paspor kita bisa membawa anak kita pulang ke negara kita. Itu seperti itu. Terus hal yang ketiga, keputusan melahirkan untuk di Taiwan itu harus dirundingkan dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Ya kita harus runding dong. Ya terutama mungkin dalam hal biaya ya, seberapa besarnya biaya kita untuk melahirkan di Taiwan ataupun di kampung kita sendiri, kita harus pikirkan matang-matang untuk itu. Nah itu seperti itu. Terus hal yang keempat, biasanya dalam usia kehamilan tertentu diperkenakan batasan untuk naik pesawat tergantung rekomendasi dokter dan usia kehamilan. Nah,
Jangan dikira ya di Taiwan itu memang semuanya serba mudah, semuanya dilindungi oleh pemerintah. Tapi seperti apapun kita juga harus tahu hal-halnya gitu ya. Jadi ketika ada orang melahirkan di Taiwan itu ya mungkin itu adalah suatu keputusan yang luar biasa gitu ya. Nah, dengan video kali ini Yanti memberikan info ini agar orang-orang di luar sana itu tidak menghujat lah ya, tidak menghujat adanya yang melahirkan di Taiwan lah, TKI yang hamil di sana dan melahirkan di sana lah. Karena seperti apapun di negara Taiwan itu benar-benar TKI yang resmi, yang legal, itu benar-benar dilindungi secara hukum. Jadi ya itu semua di situ udah ada aturan hukum-hukumnya. Nah, jadi buat penonton semua yang ketika melihat TKI itu buruk, itu nggak semua TKI buruk ya, karena seperti apapun TKI itu juga memiliki nilai plus, nilai lebih, itu seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Pesan-pesan Yanti buat penonton pintar dan TKI cerdas. Lebih baik kita menjadi orang yang bijaksana. Kita berpikir lebih dalam lagi, kita berpikir ulang lagi ketika kita akan melakukan sesuatu hal. Apakah itu menyakiti orang lain, apakah itu baik buat kita, apakah itu buruk buat kita. Jadi kita menjadi orang harus benar-benar yang bersikap memiliki toleransi yang sangat tinggi. Jangan lupa pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas dan salam sukses. Bye-bye.